Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Damarjati dengan NIM 2022 dari kelas rangkaian listrik D. Hari ini saya akan mengerjakan soal dari dasar-dasar AC. Pertama ini adalah nomor 1. Jadi pada nomor 1 di sini ada pertanyaan yaitu jika X sama dengan 3 plus 4, X sama dengan 3 plus J4 dan Y sama dengan 6 plus J9, tentukan A, X dan Y dalam bentuk polar, dan B, X dan Y dalam bentuk trigonometri. Jadi untuk mengerjakan bentuk polar, jadi pertama kita kerjakan dulu yang A, yaitu polar. Untuk mencari polar, kita harus dulu mencari magnitudo dan sudut. Ya. Jadi kita harus mencari magnitudonya dulu dan sudut. Untuk mencari magnitudo, kita bisa menggunakan rumus magnitudo sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau rumus sudut itu bisa pakai rumus theta sama dengan tan min 1 buka kurung B per A. Oke, jadi pertama kita cari dulu magnitudo dan sudutnya. Jadi kita punya nilai X sama dengan 3 plus J4. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumusnya itu X-nya di sini, kita masukkan magnitudonya yaitu A kuadrat, di situ A-nya 3, berarti 3 kuadrat. Ditambah 2 kuadrat, ditambah 4 kuadrat. Maka hasilnya kuadrat 9 plus ini di akar, saya mendapatkan hasil 5. Jadi akar dari kejuan ini ada 5. Lalu lalu S-nya yaitu tan min 1 BA, di sini kita masukkan saja nilainya yaitu 4/3. Tan min 1 4/3, hasilnya adalah 53.13 derajat. Jadi A itu nomor 1 dalam bentuk polarnya dia adalah untuk X sama dengan 5 di sudut 53,13 derajat. Habis itu sekarang kita cari Y-nya. Ini oke. Apa tadi ya? Y, kita cari nilai Y-nya. Tinggal kita masukkan saja nilai Y-nya yaitu 6 kuadrat tambah 9 kuadrat akar. Hasil yang telah saya dapatkan itu 10,82. Lalu untuk sudutnya kita masukkan saja nilainya tan 1 B per A, yaitu di sini B-nya 9/6. Hasil dari tan min 1 9/6 itu adalah 56,31 derajat. Jadi untuk bentuk polar Y itu adalah 10,82 di sudut 56,31 derajat. 10,82 di sudut 56,31 derajat. Untuk mencari X dan Y dalam bentuk trigonometrinya, ya, trigonometri, kita bisa menggunakan rumus cos theta ditambah yang tadi itu sin theta. Maka untuk bentuk trigonometrinya, bentuk X itu kita lihat dari nilainya yaitu 5. Dengan nilainya tadi itu kita masukkan di kurung sini. Oh ya, ini kurung ya. Sebentar. Ini kurung. Ini X sama dengan 5 cos tetanya di sini itu sudut yang tadi yang kita hitung yaitu 5,13 derajat ditambah sin 3,13 derajat gitu ya. Jadi 53,13 derajat. Dan untuk Y-nya juga sama seperti itu. Kita lihat dari nilainya yaitu tadi 10,82. Kita masukkan saja cos. Ya, nilainya berarti 56,31 derajat tambah sin 56,31 derajat. Jadi berikut ini adalah bentuk polarnya untuk nomor 1, dan berikut yang di bawah ini adalah bentuk trigonometrinya. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 di sini, yaitu jika A sama dengan 4 min 3 min J3 dan B sama dengan min 2 plus J5, tentukan A plus B, B A kali B, dan C A dibagi B. Oke, ini kita kerjakan. Pertama A tinggal kita tambahkan ya. Jadi pertama kita akan menjumlahkan nilai A, yaitu kita akan menjumlahkan A plus B, yaitu kita masukkan saja nilainya, yaitu 4. Ini A-nya itu 4J3 ditambah min 2, ini B-nya ditambah J5.
eh, tinggal kita tinggal kita jumlahkan ya. Oke, tinggal kita jumlahkan di sini. eh, kita jumlahkan J dengan J dan apa namanya 4 yang ada simbolnya, yang ada J-nya. Jadi di sini kita 4 kita jumlahkan dengan 2. Jadi 4 ditambah min 2, 4 tambah 4 tambah min 2 sama dengan 2. Ditambah di sini J3 kita jumlahkan dengan J5. Di sini J5-nya plus dan J3-nya negatif. Jadi min 3 tambah min J5. Min 3 ditambah min J3 ditambah 5, kita dapat hasilnya 2. Jadi hasilnya J2. Jadi A plus B. Jadi untuk bagian A ini hasilnya pertambahan A ditambah B. 2J2. Yang J dijumlahkan dengan J, yang tidak ada J-nya dijumlahkan dengan J. Dijumlahkan dengan yang sesamanya. Misalnya perkalian sama saja seperti tadi. A dikali B. Jadi hasilnya itu 4. Kenapa dihapus tadi, tinggal diganti logonya. 4 min J3 ditambah dikali mana tadi, min 2 plus J5 sama dengan tinggal kita kalikan sama seperti tadi, yang enggak ada logonya, yang enggak ada huruf, yang kita kalikan dengan enggak ada huruf, yaitu 4 kali min 2, kita dapat nilai min 8. Lalu ini 20-nya J sama 6-nya J, karena 4 dikali J dan J3 dikali 2, sedangkan ini J kali J. Oke, J 20 tambah 6, 26. Oke, hasilnya jadinya itu ini J 20 tambah 26 ya, jadinya J26. Lalu ini min 8 tambah min 15. Min 8 ditambah min 15, kita dapat hasil 23. Jadi 23 ditambah J26. Ini adalah hasil untuk yang B. Ini hasil adalah B, 23 ditambah J26. Selanjutnya kita akan melakukan yang C, yaitu pembagian. Oke. A dibagi B, tinggal kita masukkan saja nilainya tadi. Kita masukkan nilainya 4 min J. Kita masukkan nilainya 4 min J3 dibagi min 2 tambah J5. Jadi kita harus untuk pembagian, untuk perhitungan ini kita harus menghilangkan imajinernya dulu. Bilangan imajinernya, untuk menghilangkan itu kita kalikan pembagian ini dengan konjugat dari B-nya. Konjugatnya itu ya kebalikan untuk apa sih namanya? Untuk kebalikan dari ini plusnya min J5. Jadi ini juga di bawahnya min 2 min J5. Ini saya aja. Oke. Jadi kita dapat nilainya min 2 tambah J5 dikali konjugatnya tadi, yaitu min 2 min J5. Maka hasil yang kita peroleh dari perhitungan ini yaitu ada 2 min 2. Jadi kita dapat hasil min 2 akar 2 tuh ya, akar 2 ditambah min 5, enggak, ditambah 5 akar 2 juga. Akar 2 ya. Jadi hasilnya ya 2 kali min 2 4 ditambah 5 kali 5 25. Jadi hasilnya sama dengan 29. Jadi kita mendapatkan hasilnya penyebutnya itu 29. Setelah itu kita harus menghitung pembilangnya atau A-nya, itu yang di atas ya, 4 min J3. Untuk menghitungnya sama, kita kalikan 4 min J3 dikali min 2 min 5, jadi kita dapat hasilnya tadi, yaitu 4 min J3 dikali min 2 lagi ya, min 2 min J5 sama dengan kita dapat hasil 4 dari perhitungan yang sudah saya lakukan. Saya dapat hasil
J5 ini seperti ini ya. Mohon maaf, kondisi fisik saya sedang kurang baik untuk menjelaskan soal yang saya kerjakan. Seperti berikut. Untuk perkalian di antara pembilangnya itu 4 min 3 dengan konjugat dari penyebutnya yaitu min 2 min 5. Di sini kita hitung masing-masing. Jadi yang sudah saya hitung itu hasilnya ini agak ke atasan dikit ya. Ke atasan. Jadi yang sudah saya hitung itu hasilnya yaitu untuk 4 dikali min 2 itu min 8 dan kita langsung masukkan aja semua hasilnya. Itu 4 min J5 itu kita dapat hasil J20. Lalu kita tambah hasil selanjutnya min J3 dikali min 2 yaitu adalah J6. Lalu kita tambahkan selanjutnya min J3 dikali min J5 kita dapat 15 positif karena min sama min. Maka tinggal kita jumlahkan saja keduanya yaitu min 8 ditambah 15 yaitu 7 dikurang J 14 karena J20 nya karena J20 nya minus ditambah 6 jadi dikurang jadi dapat J 14. Jadi hasil dari pembilangnya ini J min 7 min J 14 astaga. Jadi kita sudah mendapatkan kedua hasilnya yang dimana tinggal kita bagikan saja seperti yang di atas ini ya. Jadi sebentar ini kok mau gimana, aduh maaf, 7 min J 14 7 min J 14 dibagi 29 sama dengan 7 per 29 dan 7 per 29 ini kita kurang dengan J per 4 nya yaitu J 14 bukan J per 4 ya, J 14 ya, sorry. J 14 dibagi 29 juga. Jadi hasil pembagiannya yaitu jadi hasil pembagiannya itu adalah ini. Atau ini juga boleh. Jadi 7 per 29 dikurang J 14 per 29. Atau ini juga boleh. Oke, selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Jika Z1 sama dengan 8 sudut 45 derajat dan Z2 sama dengan 530 derajat, tentukan ini yang A itu tambah, yang B itu dikali, yang C itu dikurang. Jadi penjumlahan ya. Operasi ya. Operasi penjumlahan ya. Jadi kita kerjakan dulu yang A. Jadi untuk yang A itu ditambah. Tinggal kita masukkan saja nilainya yaitu Z1 itu 8 45 derajat. Sama seperti nomor 1 tadi kita kita tuliskan dalam polarnya itu berarti jadi cos dan sin. Cos 45 derajat untuk dua-duanya. Jadi cos dan sin ditambah cos ditambah sin yaitu dengan nilainya dua-duanya 45 derajat ya. 45 derajat. Jadi kita dapat hasilnya yang sudah saya hitung itu 4 akar 2 ditambah J 4 9 4 akar 2. Jadi kita ubah ke polar dulu sebelum melakukan penjumlahannya. Ini sama seperti tadi ya. Ini bisa ngasih saya gini ya. Oke, bisa. Jadi gini. Loh. CTRL. Benar, ini gini. CTRL C, CTRL V. Ini. Oke. Habis itu. Oke. Untuk Z2-nya tinggal kita ubah saja. Yuh. Astaga. Tinggal kita ubah saja ya. Astagfirullah. Susah banget. Ya Allah. Oke. Berapa nih? 30 ya. Cos 30 derajat. Dan sin 30 derajat. Dengan nilainya itu 5. Mana perusahaannya? 5. Dari hasil yang telah saya hitung itu berapa tadi hasilnya? Ini saya ganti warna dulu. Dari hasil yang saya hitung dapat nilai 5 akar 3 per 2 tambah J 5 per 2. Ini untuk Z1 dan Z2 nya. Jadi nilai kedua ini kita kalikan 4 akar 2 nya. Jadi 4 akar 2 dan ditambah J 4 akar 2. Di sini kita tulis hasil yang tadi. Oh ya gini emang gini. Tambah ini ya ditambah ini 5 per 3. Ini gini aja deh, mana sih? 5 per 3 ini kita kecilin taruh sini. Seperti ini.
Terus ini 5/2 nya taruh di J yang tadi karena sama J. Oh iya betul, astaga, baru kepikiran. Jadi yang J disatukan dengan yang J, dan yang bukan J disatukan dengan yang bukan J. Jadi kita kasih pagar aja biar rapi. Jadinya 4 akar 2 ditambah 5 akar 3 per 2 ditambah J. Ini J-nya seharusnya di luar kurung ya. Ini J-nya di luar kurung karena dua-duanya J. J 4 akar 2 ditambah J 5/2. Ini adalah hasil untuk yang A. Sekarang kita akan hitung perkaliannya. Jadi untuk perkaliannya, hapus saja. Jadi untuk perkaliannya ini tinggal, karena cukup simpel ya, tinggal 8-nya, untuk Z1-nya itu 8 dikali 5 dari Z2, dan untuk sudutnya tinggal ditambah, yaitu 45 derajat ditambah sudut dari Z2 yaitu 30 derajat. Sama dengan 8 kali 5 40, sudutnya dengan sudut yaitu 75 derajat. Jadi hasil untuk yang B ini Z1 dikali Z2 yaitu 40 dengan 75 derajat. Mohon maaf karena kondisi saya kurang baik. Jadi ini pekerjaan yang telah saya lakukan, yang telah saya scan. Jadi untuk menghitung pengurangan antara Z1 dikurang Z2 tadi ya, itu kita pertama kita ubah dulu ke dalam bentuknya, yaitu cos 45 ditambah sin 45 derajat. Karena tadi Z1-nya nilainya 8, sudut 45 derajat. Jadi ya kita dapat hasil seperti ini. Dapat hasil Z1 sama dengan 8 akar 2/2 ditambah J akar 2/2. Dan dari hasil tersebut kita mendapatkan hasil 8 dikali 0,707 dan juga ditambah J8 dikali 0,707. Dan dari penjumlahan tersebut saya mendapatkan hasil 5,656 ditambah J 5,656. 5,656. Untuk Z2-nya tadi nilainya yaitu 5 dengan sudut 30 derajat, yaitu berarti cos 30 derajat dan ditambah sin 30 derajat. Maka Z2-nya yaitu sama seperti di atas, cos 30 yaitu cos 30 akar 3/2 dan sin 30 yaitu setengah. Lalu dari hasil ini dijumlahkan dapat 5 dikali, di sini sebelah kiri bisa dilihat ya versi clear, tapi saya nggak bisa ngedit yang sebelah kiri. 5 dikali 0,866 dan ditambah J5 dikali 0,5 setengah ya. Dari penjumlahan tersebut saya mendapatkan hasil sama dengan 4,33 ditambah J 2,5. Lalu di sini Z1 dikurang Z2 yang dimana dari hasil kedua ini kita gabungkan. Oke. Setelah kita gabungkan, kita jumlahkan ini ya. Jadi yang J sama seperti tadi kita jumlahkan sesama J. Jadi J 5,656 itu dikurang 2,5 atau 2 ya, ini 5,6, ini 5,6 dikurang 2,5 jadinya 3,156 karena ya 6 kurang 5 1, 5 kurang 2 3, 3,156 J ditambah ini 5,656 dikurang 4,35, itu dapatkan hasil 1,326 ditambah J 3,156. Selanjutnya kita selanjutnya itu untuk melakukan pengurangannya, kita jadikan ke bentuk polar dulu, sama seperti soal nomor 1 tadi. Kita cari magnitudo dan sudutnya, yang dimana magnitudo itu tadi akar A kuadrat ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini A kuadratnya 1,36 dan B nya J ini J 3,156 ya, tinggal kita hitung ya. Itu A kuadratnya ditambah B kuadrat, kita di sini mendapatkan hasil akar 1,757 ditambah 9,96. Kita dapat hasil akar 11, ini di sebelah kiri terlihat yang jelas akar 11,717. Jadi akar dari 11,717 yaitu adalah 3,42. Ini adalah magnitudonya. Dan kita mencari sudutnya, yaitu untuk sudutnya sama seperti soal tadi, yaitu rumusnya theta sama dengan tan min 1 B per A ya, jadi ya sama dengan ini ya. Jadi B nya dibagi A, dan hasil yang telah saya dapatkan itu tan min 1 2,38, tan min 1 2,38 itu adalah 67,5, sehingga dapat hasil untuk Z1 dikurang Z2 adalah 3,42 dengan sudutnya 67,5 derajat. Ya, jadi berikut adalah hasil dari C, yaitu Z1 dikurang Z2.